the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Shalom! Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita HKBP Pekanbaru tanggal 28 Juni 2020. Ibu Roma ditemani oleh Ibu Novi, Christine, Ibu dan teman kita yang selalu setia melayani kita dalam musik yaitu Sofia Nurdi. Nah, adik-adik, walaupun kita masih ibadah di rumah aja, adik-adik tetap harus semangat dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Ya pasti semangat dong. Lihat itu senyumnya lebar. Berarti pada naik kelas semuanya kan? Nilainya bagus-bagus kan? Puji Tuhan. Selamat ya. Ya. Untuk ibadah hari ini, adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah duduk dong. rapi belum ya? Iya. Sudah bawa Alkitabnya. Pasti dong. Nah. Sudah ada di depan mejanya tuh. Dan jangan lupa, yang paling penting jangan tidur-tiduran ketika ibadah. Iya. Dan jangan pakai handphone. Iya, benar banget Bu. Nah, adik-adik, kita mau masuk ibadah kita. Sebelum kita masuk ibadah, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Christine. Oke, mari kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Kami patut bersyukur. Kami beribadah di rumah. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami dapat fokus, dapat serius untuk mengikuti kebaktian kami minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 3. Tepuk tangannya ya ibu-ibu ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Duduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar dulu ayat bulanan kita bulan Juni ini. Apa ya ayat bulanan kita bulan Juni ini? Iya, ayat bulanan kita seharusnya adik-adik di rumah sudah pada hafal karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Betul itu Bu Novi. Ya, ayat bulanan untuk bulan ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, khusus untuk adik-adik yang di kelas Batita, ayat bulanannya Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, adik-adik sudah dengar ya apa ayat bulanan kita bulan Juni ini di minggu yang terakhir. Nah, sekarang kita mau lihat ini adik-adik yang sudah mengirim ayat bulanannya ke ibu gurunya. Sekarang kita lihat ya. Silakan dilihat ya adik-adik. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi. 12 ayat 2.
engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat ayat 2a. 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin. Dadah. 12 ayat 2. Aku akan membuat bangsamu menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan memberkati engkau. Sama Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2a. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Nah, adik-adik, ibu guru masih menunggu video ayat bulanan bagi adik-adik yang belum mengirimkan ataupun adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanan untuk kita tayangkan di ibadah minggu depan. Nah, jangan lupa adik-adik ya, guru-gurumu menunggu video rekamanmu loh. Nah, sekarang kita mau dengar khotbah. Sebelumnya kita angkat dulu pujian kita dari lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Ikutin gerotnya ya adik-adik. Mari masuk berdiri adik-adik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Khotbah untuk sekolah minggu pada hari ini yang ditetapkan oleh gereja kita, adik-adik semuanya, anak-anak kami yang masih beribadah di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacanya, mari kita ikuti bersama-sama. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu, dimanapun kalian berada, ya memang masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bersama dengan guru-guru sekolah minggu, kalian tetap ceria, tetap semangat, dan tetap sehat. Di rumah pun kita beribadah, Tuhan tetap hadir di sana. Dan kali ini firman Tuhan yang menyapa kita adalah firman tentang cerita kisah kehidupan seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia itu artinya Allah itu kekuatan. Itu artinya. Hizkia itu anak dari Ahaz. Dan dia menjadi seorang raja ketika dia berusia 25 tahun. Masih muda ya. Dan dia 29 tahun memerintah di Yehuda, Israel. Namun ternyata dalam perjalanan kehidupannya sebagai raja, dia juga pernah mengalami sakit yang parah. Bahkan Yesaya datang ke rumahnya mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan mati. Tinggalkanlah pesan-pesanmu kepada keluargamu. Ya, memang itulah kehidupan kita adik-adik. Tidak selamanya kita sehat. Kadang kita juga mengalami namanya kesedihan. Ya, kami tahu bahwa kalian sudah menerima raport ya. Dari sekolah kita masing-masing, ada yang bergembira, ada yang sedih. Tetapi apapun itu, jadikan ini menjadi satu pelajaran ke depan untuk semangat lagi belajar ke depannya. Karena anak-anak Tuhan tidak ada yang gagal loh.
tetapi terus bersemangat, menumbuhkan semangat di dalam Tuhan. Nah, pesan apa yang mau kita ambil dari ayat kita, teks khotbah kita untuk sekolah minggu pada hari Minggu ini? Yang pertama adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan Yesus itu menyembuhkan penyakit. Tuhan mengangkat penyakit kita. Nah, apapun penderitaan kita, sakit penyakit kita, pergumulan kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang menyembuhkan penyakit. Hizkia, sekalipun dia raja, dia juga mengalami sakit. Adik-adik juga mungkin pernah mengalami sakit ya, tidak enak sakit ya. Tapi kalau Inang dulu sangat senang kalau sakit. Karena kalau sakit, orang tua Inang pasti memberikan makanan yang enak-enak. Dan adik-adik Inang pasti sudah antri mau ikut juga makan dari bagian Inang yang pada waktu sakit. Tapi sekalipun demikian, sakit itu memang sangat tidak mengenakan. Kita jadi lemah, tubuh kita lemah, dan kita ingin bermain dengan yang lain, tapi kita harus istirahat di rumah. Nah, Hizkia sekalipun raja, dia pernah sakit, bahkan hampir mati. Tetapi ketika dia mengalami sakit itu, yang pertama tadi Tuhan yang menyembuhkan, sikap Hizkia adalah berdoa. Dia langsung berdoa. Ketika Yesaya mengatakan, "Hei Hizkia, sebentar lagi kamu akan mati, sampaikan pesan-pesanmu kepada keluargamu." Dia tidak marah, dia tidak bersungut-sungut, namun dia langsung mengambil sikap berdoa kepada Tuhan, menghadap dinding, bahkan dengan tangisan yang sungguh-sungguh. Ini yang luar biasa. Tadi pesan yang pertama, ingat, Tuhan yang menyembuhkan. Melalui para medis kita, melalui obat, makanan yang kita makan, kita menjadi sehat. Tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Yang kedua, sikap kita ketika menghadapi berbagai hal, termasuk sakit penyakit, mungkin orang tua kita sakit, atau kita dalam keadaan lemah, ambil sikapmu langsung berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Kalaupun sampai mencucurkan air mata, tidak apa-apa. Berdoa seperti Hizkia. Karena doa itu adalah satu ungkapan pengharapan kita kepada Tuhan. Doa itu berbicara kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bukan hanya dalam suasana kita sehat atau kita mau makan saja. Dalam semua situasi, Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika itu, tetaplah berdoa. Satu ayat Alkitab yang paling pendek, tetaplah berdoa. Berdoa martangiang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Yang ketiga, Hizkia seperti itu. Kenapa dia langsung mengambil sikap berdoa? Kenapa dia tidak marah-marah? Karena dia adalah seorang raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu dikatakan. Jadi Hizkia itu seorang raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami sekolah minggu selalu hidup di jalan Tuhan, menuruti nasihat orang tua, apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggunya, maka kita akan diberikan bekal untuk menghadapi situasi apapun. Tidak mudah marah. Kenapa nilai saya seperti ini? Misalnya seperti itu. Atau kita marah-marah kepada orang tua karena belum terpenuhi apa yang kita inginkan. Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang berhikmat dan yang senantiasa tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sungguh indah ya adik-adik khotbah kita hari ini.
bagaimana kita bisa melihat kekuasaan Tuhan mengangkat segala penyakit, dan kemudian bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit, kemudian bagaimana kita diajak untuk senantiasa berdoa senantiasa. Jangan lupa, mungkin karena kita beribadah di rumah, kemudian sekolah juga di rumah, dibatasi lagi tempat kita untuk bermain, kita sampai lupa berdoa kepada Tuhan. Ayo kita doakanlah keadaan kita sekarang dalam COVID-19 ini, agar ini semua cepat berlalu. Tetap doakan orang tuamu, doakan guru-gurumu yang merindukanmu, dan lihatlah kebesaran Tuhan. Selamat menjalankan hari-harimu sebagai anak-anak Tuhan yang ceria. Tetap sehat, salam dari guru sekolah minggu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada anak-anak sekolah minggu kami yang masih beribadah di rumah melalui pelayanan online. Kiranya anak-anak kami meneladani apa yang dilakukan oleh Hizkia, seorang raja yang mengalami sakit, namun dia berserah kepadamu, percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyembuhkan, bahkan memperpanjang usianya. Biarlah kiranya kami senantiasa berserah diri padamu, agar Engkau yang menjagai kami, dan kami senantiasa berdoa kepadamu Tuhan, karena doa itu adalah napas kehidupan dan kekuatan kami. Berkatilah semua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru di sekolah kami, dan juga bangsa dan negara kami ini yang masih terus bergumul karena COVID-19 ini. Kami percaya doa anak-anak sekolah minggu yang tulus itu sampai di hadirat-Mu, dan semuanya ini akan berlalu. Kami memperoleh damai dan sukacita. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengar khotbah dari inang pendeta kita. Nah, kira-kira saat tadi inang pendeta berkhotbah, adik-adik mendengar dan memperhatikan nggak ya? Kayaknya main-main deh Bu waktu inang pendetanya berkhotbah. Enggak lah Bu Novi, itu pada serius. Tapi ada tuh satu orang yang ada mulai rapi nih. Ayo, Ibu Guru dengar khotbahnya enggak? Dengar dong Bu. Tentang apa lah Bu Novi? Nabi Hizkia yang berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan. Satu lagi tokohnya Nabi Yesaya. Yesaya. Yang perlu kita ingat dari khotbah tadi, diajarkan kepada kita harus selalu berdoa. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan menjawab doa-doa kita loh. Iya betul Bu. Iya benar. Sekarang kita mau lihat video dan foto kreativitas adik-adik sekolah minggu yang dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Kita lihat sama-sama ya videonya. Teman, ini cabai rawit. Hai teman-teman, ini terang hijau.
ngasih makanan ikan. Nama aku dan Jonas teman kalung. Bilang apa ke Nama aku Vanessa Sinamela. Aku mempunyai 2 ekor anjing yang namanya Bruno dan Samson. Dia jenis anjing pitbull. Dia masih umur 3 bulan loh. Hari ini kita bakal kasihkan dia makan. Ikuti terus ya. Bruno, Samson. Hai teman-teman, saya sedang memberi makan ayam Bangkok. Lihat nih cara saya memberi makan ayamnya. Mereka sangat gemuk-gemuk. Biasanya saya memberi makan pada siang dan sore hari. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Dah. Kalau Minggu dan teman-teman, saya sedang memberi makan hewan peliharaan kami yaitu ikan. Ini video kreativitas saya Ibu Guru. Terima kasih. Shalom. Saya mau menyiram bunga ini yang sangat cantik. Kita pertama siram ini ya. Ini sudah. Ini sudah. Dan durian. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan foto ataupun video kreativitasnya. Ya, kreativitasnya bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dan bagaimana kita harus merawat ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, ibu guru sekolah minggumu masih menunggu ya dalam minggu ini kamu kirimkan kreativitasmu supaya untuk minggu depan bisa ditampilkan juga di dalam ibadah kita. Nah, sekarang kita mau mendapatkan doa berkat. Sebelumnya kita akan pujian kita dari lagu Saya Senang Berdoa. Ikuti gerak-gerakannya ya adik-adik. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya, ikutin gerakan ibu gurunya ya. Tepuk tangan ya. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun pakai air yang mengalir, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Iya, dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya, ingat selalu pesan mama dan papa. Dan juga jaga tuh caranya, physical distancing. Ya, yang paling penting, adik-adik walaupun di rumah harus tetap berdoa, harus setia berdoa. Doakan ya supaya badai COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita. Iya, kita bisa berkumpul kembali ya Bu di ibadah sekolah minggu seperti biasa. Selamat hari Minggu adik-adik.